Oke, halo semuanya. Selamat datang di Bimbel Gemari Tematik bersama Miss Gina. Nah, hari ini dan minggu ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan irasional. Nah, minggu lalu kita sudah melihat materi tentang bilangan rasional kan? Nah, jadi kita akan ngebahas lanjutannya tuh. Nah, lanjutannya itu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini kebalikan dari rasional. Jadi, kalau yang belum paham tentang materi rasional, maka kalian harus menonton video ulang dulu, kalian pelajari dulu, lalu kalian akan paham tentang materi lanjutannya. Nah, mulai ya. Sini kita akan menemukan 3 sub. Yang pertama ada konsep bilangan irasional, operasi hitung pada bilangan irasional, dan sifat-sifat pada operasi irasional. Nah, setelah kita melihat subbab yang akan kita bahas, kita cari tahu dulu nih tentang pengertian dari bilangan irasional agar mudah kita pahami untuk mempelajari operasi hitung dan sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya nih, pengertian bilangan irasional. Apa katanya? Dibilang bahwa kalau bilangan irasional ini bilangan irasional ini sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Nah, A per B kan. Tapi dengan A-nya itu dan B-nya itu bilangan bulat. Sama seperti rasional, penyebutnya itu tidak boleh 0. Nah, jadi kalau di irasional, dia tidak dapat dinyatakan dalam pecahan biasa, tapi kalau di rasional itu dapat dinyatakan dalam pecahan biasa atau A per B. Dengan syaratnya sama, B tidak sama dengan 0. Oke, paham. Tapi di bilangan irasional, kalau dia tidak dapat dinyatakan pecahan biasa, berarti dia dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Bentuk desimal itu seperti apa? Bentuk desimal itu seperti 0,3, 0,2, 0,75, 0,225. Nah, jadi irasional ini kebalikan dari rasional. Kalau irasional dia merupakan sebuah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Nah, lebih tepatnya itu bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, kita dapat melihat perbedaan dari bilangan rasional yang dimana yang satu dapat, kalau di rasional dia dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan, kalau di irasional jumlah desimalnya tidak berulang atau berakhir. Seperti apa tidak berulang atau berakhir? Minggu lalu Miss sudah berikan contoh pada rasional. Kalau rasional itu pecahan desimal yang dapat dinyatakan rasional itu memiliki pola pengulangan. Seperti apa pola pengulangan itu? 0,123, 123. Nah, ini dia terdapat pola pengulangan. Tetapi kalau di irasional tidak harus ada pola pengulangan dan tidak pernah ada di irasional adanya pola pengulangan. Tapi dia pecahan desimal yang tidak berujung atau tidak berakhir dan tidak berulang juga. Nah, jadi Miss buatkan contoh, misal 3,2367,8 dan seterusnya. Nanti kita akan lihat contoh soal mana yang menjelaskan bahwasannya itu irasional. Nah, kemudian Miss tegaskan lagi bahwa semua bilangan yang tidak rasional dianggap irasional. Ya, semua bilangan yang tidak rasional dianggap rasional. Nah, bilangan irasional dapat ditulis sebagai desimal, tetapi tidak dapat sebagai pecahan. Bilangan irasional memiliki angka yang tak berujung. Nah, angka yang tak berujung. Di sebelah kanan titik desimal.
Contohnya seperti ini. Pi sama dengan 367578565758. Tidak ada cara untuk menuliskan sebagai pecahan sederhana. Maka dari itu, pi yang contoh ini tidak rasional. Berarti dia irasional. Kita lanjut lagi. Hal yang sama pada angka 2. Angka 2 jika kita sederhanakan itu dia akan menghasilkan pecahan desimal yang tidak berujung. Itu menjadi 1,34635436536 dan seterusnya. Maka dari itu, untuk angka 2 itu tidak dapat menjadi pecahan sederhana dan ini termasuk bilangan irasional. Oke, kita lanjut. Meskipun bilangan irasional ini tidak sering kita gunakan, tetapi bilangan irasional memang tetap ada pada garis bilangan. Nah, kalian biasanya mengerjakan bilangan bulat itu ada garis bilangan dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, kemudian ke positif 1, positif 2, dan positif 3, dan seterusnya. Nah, di garis bilangan ini kita menemukan fakta bahwa antara 0 dan 1 pada garis bilangan ada bilangan irasional yang tidak terbatas. Jadi di antara kedua ini ada bilangan rasional. Kita lihat contoh agar lebih paham. Nah, contohnya sini ini sudah buatkan contoh mana yang rasional, mana yang tidak irasional. Ini rasional. Yang ini irasional. Kita lihat di akar 2. Akar 2 disederhanakan menjadi pecahan desimal 1,4142 dan seterusnya. Maka dari itu akar 2 ini tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan rasional, tetapi dia irasional. Untuk akar 3 gimana? Akar 3 ketika kita menyederhanakan pecahan sederhana, dia akan menjadi pecahan desimal, bentuk desimal yang menghasilkan 1,7320. Nah, ini termasuk irasional atau tidak? Ya, ini termasuk irasional karena tidak memiliki pola pengulangan. Ini tidak termasuk rasional tapi irasional. Lanjut di akar 4. Akar 4 itu apa? Hasilnya berapa? Akar 4 itu hasilnya 2. Ketika kita melakukan pecahan sederhana, apakah bisa atau tidak? Bisa. Atau kita lakukan pecahan biasa atau bisa atau tidak? Bisa. Maka menjadi 2/1. Irasional atau rasional? Rasional. Lanjut, kalau di rumus lingkaran, kita pasti menemukan pi, atau disebutkan di sini kita pasti menemukan pi ya. Pi itu 3,14159 dan seterusnya. Tidak berujung. Tapi kenapa ada 22/7 sebagai pengganti pi? Nah, ilmuwan matematika itu mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Jadi, ilmuwan matematika ini dia menghitung dan menghasilkan yang sangat sederhana untuk dapat menyelesaikan soal dengan mudah, maka dibuatkanlah 22/7 ini sebagai cara kedua untuk menyelesaikan rumus lingkaran. Maka dari itu, pi termasuk irasional jika dia pecahan desimal, tapi kalau misalnya pecahan biasa, dia bisa mendekati rasional atau termasuk bilangan rasional. Nah, kalau kita lihat pecahan desimalnya 0,25, apakah ini bisa dirubah menjadi pecahan desimal yang tidak berujung? Tidak, karena 0,25 ini
dia dapat kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1/4 atau 1/4. Maka 0,25 ini dapat dinyatakan dalam rasional dan tidak dapat dinyatakan dalam irasional. Nah, kita lihat lagi di sifat-sifat bilangan irasional. Secara umum sudah sangat jelas tadi Miss jelaskan bahwa bilangan irasional itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Dalam bentuk pecahan biasa H/B dan AB-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi sifat yang kedua itu memenuhi sifat komutatif, penjumlahan, dan perkalian. Misalnya A dan B adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kita lihat komutatif penjumlahannya. Sifat komutatif penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Itu untuk di penjumlahan. Tapi untuk di perkalian seperti apa? A kali B sama dengan B kali A. Nah, dapatlah hasilnya nanti untuk di sifat komutatif. Kita lihat lagi di sifat selanjutnya itu ada asosiatif. Asosiatif penjumlahan dan perkalian, misalnya A, B, dan C adalah bilangan irasional. Maka sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkaliannya seperti apa? Ini dia. Sifat asosiatif penjumlahannya itu A tambah B sudah ditambahkan, lalu kita tambahkan lagi dengan C. Nah, kemudian A tambah B tambah C. Jadi yang kita buatkan lagi menjadi A tambah B tambah C di dalam kurung. Kemudian yang untuk di perkalian seperti apa? Sama saja, hanya berbeda dari simbolnya. Kalau di perkalian dia berganti menjadi simbol kali A kali B kali C, kemudian A kali B kali C. Kita lihat lagi sifat selanjutnya, yaitu memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, A, B, dan C adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat distributif ini. Seperti apa sifat distributif? Ketika kalian menemukan A kali B tambah C seperti ini, maka kalian akan merubahnya dalam kurung masing-masing, yaitu A kali B, kemudian ditambah A kali C. Nah, itu kalau untuk penjumlahan. Tapi kalau pengurangan seperti apa? A kali B kurang C, dan kemudian A kali B kurang A kali C. Jadi dapatlah hasilnya nanti. Ketika kita melihat sifat selanjutnya itu, ketika memiliki punya elemen identitas pada bilangan rasional sama dengan elemen identitas pada bilangan real, yaitu 0 untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian. Contohnya, suatu bilangan irasional akar 2, ketika kita lihat identitas penjumlahannya, maka akar 2 ditambah 0 menghasilkan akar 2. Ketika kita lihat identitas perkaliannya, akar 2 dikali 1, maka hasilnya menjadi akar 2. Jadi, untuk di elemen identitas pada bilangan rasional, irasional sama dengan elemen identitas pada bilangan real. Lanjut. Yang sifat yang keenam, itu ada setiap elemen punya inverse. Inverse, bilangan irasional, suatu bilangan dapat dihitung berdasarkan konsep pecahan. Nah, yang harus kita ketahui dan yang harus kita catat bahwa bentuk pecahan A per B, bilangan irasional, tidak memenuhi A dan B bilangan bulat. Jadi, yang perlu kalian pahami itu, suatu bilangan yang dioperasikan dengan suatu operasi dengan inverse-nya menghasilkan elemen identitas operasi yang digunakan. Bisa dibuatkan contoh, bilangan rasional dapat ditulis sebagai n/1, maka inverse perkalian dari P-nya adalah 1/n.
kalau di penjumlahannya menjadi minus B. Nah, kemudian akar 3 adalah bilangan irasional yang dapat ditulis sebagai akar 3 per 1. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ketika kalian melihat contoh soal seperti ini, di nomor 1, berikut ini yang mana merupakan bilangan irasional. Kalian harus cari dulu satu-satu. A itu, akar 16 itu berapa? Akar 16 itu sama dengan 4. Apakah ini bisa menjadi pecahan biasa atau menjadi rasional? Bisa. Jadi 4 per 1. Termasuk irasional? Tidak. Tidak termasuk irasional. B bagaimana? Nah, B. Nah, untuk yang B akar 15. Akar 15 berapa? Kita cari dulu satu-satu. Dan yang C 2 per 5. Kita rubah menjadi pecahan desimal, menghasilkan berapa? Dan D juga seperti itu. D 3 per 5. Kita ubah menjadi pecahan desimal dulu. Apakah bisa? Apakah termasuk irasional? Nah, dapatlah kita hasilnya. Ya. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus merubah dulu 0,5 ini tetap, dan 3 per 7 ini kalian rubah menjadi pecahan desimal. Kemudian langsung ditambahkan 0,5 ditambah hasilnya tadi menghasilkan 0,5. Oke, untuk yang di perkalian juga sama. Rubah dulu akar 2-nya. Ini ya. Rubah dulu akar 2-nya, kemudian 4 per 5-nya dirubah dulu menjadi pecahan desimal. Baru kita dapat hasilnya. Untuk soal yang keempat, 5, 6, 7, 8, coba dikerjakan di rumah. Dan jika tidak paham, boleh ditanyakan sama Miss. Oke, selesai juga materi kita dalam minggu ini, yaitu bilangan irasional.